Mana sih? Cek cek satu. Halo, cek. Halo, selamat datang di video kali ini. Nama gua Algi dan gua adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pertiwi Cililitan. Hari ini gua pengen ngebagiin materi tentang apa yang gua pelajari semasa gua kuliah ya. Materi yang paling menarik bagi gue yaitu perilaku organisasi. Gua dapat materi ini dari matkul manajemen sumber daya manusia. Terima kasih untuk Bu Junaisi yang telah memberikan materi ini kepada saya. Sebelum gue masuk ke pembahasan intinya, gue pengen ngejelasin dulu apa itu organisasi. Menurut pemahaman gue dan bayangan gue sendiri, semisalnya di lingkungan sekolah atau di kampus, kalian tuh pasti pernah tugas kelompok. Kalian disuruh untuk membuat kelompok. Kalian kumpul sama orang. Kalian kerjasama dengan orang-orang dari kelompok kalian tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Di mana tuh di dalam kelompok kalian tuh jabatannya jelas, tugasnya jelas, dan pembagian tugas itu tiap orang juga jelas. Semisalnya tugas kalian adalah membuat video konten tentang materi yang telah diajarkan oleh guru atau dosen kalian, kalian nih nentuin nih siapa yang bakal jadi ketua, siapa yang bakal jadi kameramen, siapa yang bakal jadi host, siapa yang bakal jadi penulis naskah, serta siapa yang bakal jadi editor. Nah, itu tuh namanya organization, atau dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan organisasi. Definisi organisasi itu sendiri menurut Prajudi Armosudiro, organisasi merupakan struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau disimpulin, organisasi itu adalah sebuah perkumpulan yang emang udah terstruktur. Gua lanjut lagi. Saat kalian sedang kumpul dengan kelompok kalian, kalian yang melihat nih, wah ternyata nih orang-orang dari kelompok kalian nih tertib, baik, terarah. Mereka tuh bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Masing-masing orang tuh bisa berkontribusi dalam kelompok itu. Itu tuh mengisyaratkan kalau kelompok kalian tuh emang kelompok yang tertib, emang disiplin. Jadi kalau kalian masuk ke dalam kelompok yang baik tersebut ya, mau tidak mau, ya, kalian tuh harus menjadi baik juga gitu. Kalian harus memberikan kontribusi dalam kelompok itu. Kalau kalian masuk ke dalam sistem yang seperti itu ya, kalian tuh harus mengimbangi kelompok tersebut gitu cuy. Ya nggak mungkin dong kalian menjadi semena-mena atau menjadi jahat di kelompok itu. Kalau kalian menjadi jahat dan semena-mena dalam kelompok itu ya, kalian tuh pasti pasti bakal disingkirkan atau tidak ya bakal di kick lah. Dan gue lanjut lagi. Di suatu momen tuh kalian melihat kelompok lain nih, selain kelompok kalian. Kalian melihat kelompok lain dan kalian berpikir, wah ternyata tuh mereka nggak sebaik kelompok kalian. Ternyata mereka tidak disiplin. Mereka tuh seenaknya, satu sama lain tuh juga saling menyalahkan atas tugas dalam pekerjaan mereka. Jadi kalian tuh bersyukur telah dapat kelompok yang membuat kalian berkembang, bisa menjalani tugas mereka dengan baik. Kalian tuh merasa bersyukur cuy. Gua pernah berada di kelompok yang tidak baik itu. Dari pengalaman gua, di saat kerja atau bertugas mereka menghilang, atau pas kerja lah kelompok, pas kerja kelompok mereka sibuk sama dunia sendiri. Ada yang main HP, main game, bahkan ada juga yang main catur. Nah itu yang paling ngeselin sih menurut gua pernah buat konten di IG gua tentang Lucifer Effect. Lucifer Effect itu adalah fenomena psikologis di mana orang baik atau orang biasa bisa menjadi jahat karena tekanan situasi, kekuatan sistem, dan peran yang diberikan. Jadi kalau misalnya lo nanya ke gua nih, wah bang, berarti sebuah kelompok bisa mempengaruhi individu dong? Atau lo nanya kayak gini, bang, berarti lingkungan sangat berpengaruh dong sama kepribadian kita.
Itu jawabannya iya, cuy. Kalau disimpulin, organisasi itu bisa baik dan buruk tergantung orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau mayoritas di dalam sorry. Kalau mayoritas di dalamnya baik, maka akan menjadi baik juga. Dan yang jahat akan disingkirkan. Jadi nih kalian yang biasa aja nih, masuk ke mayoritas yang baik, kalian tuh juga bakal ngikutin jadi baik juga, cuy. Kalau kalian jahat, masuk ke mayoritas yang baik, itu tuh kalian bakal disingkirkan sama mayoritas yang baik. Beda halnya kalau misalnya organisasinya mayoritasnya jahat ya. Maka jika orang yang baik sekalipun atau orang yang disiplin sekalipun masuk ke dalam mayoritas yang jahat itu tuh lama-kelamaan tuh dia bakal terpengaruh. Lama-kelamaan tuh dia bakal menjadi ternodai gitu atau menjadi jahat. Nah, itu tuh namanya tuh yang gue jelasin tuh perilaku organisasi, cuy. Definisi perilaku organisasi itu sendiri menurut Stephen V. Robin, perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu berperilaku dalam organisasi dan bagaimana organisasi mempengaruhi perilaku individu. Itu yang tadi gue jelasin. Kalau menurut Hasibuan itu sendiri, perilaku organisasi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam organisasi, baik secara individu maupun sebagai anggota kelompok, serta pengaruhnya terhadap organisasi. Jadi begitu bro. Saran gue ya, kalau kalian masuk ke dalam kelompok yang jahat atau yang mayoritasnya jahat, itu kalian harus hindarin sih, sebelum kalian ternodai dan menjadi jahat juga. Terima kasih.